Berita utama kembali bersama saya Sini Permadi. Saudara, pemilihan presiden 2024 bisa dibilang sebagai pilpres yang kekinian. Cara-cara kampanye konvensional memang masih digunakan untuk menyampaikan gagasan. Buktinya spanduk dan baliho bertebaran di mana-mana. Namun, para calon presiden dan calon wakil presiden harus pula bertarung di panggung pilpres dengan penuh kreativitas. Pasalnya, pemilih muda lah yang harus mereka rebut hatinya, atau lebih tepatnya, suaranya. Lalu, mengapa suara pemilih muda begitu penting dalam pilpres kali ini? Nah, menurut data KPU, sebanyak 51,93% dari pemilih di daftar pemilih tetap berusia 17 hingga 40 tahun. Di kelompok umur inilah masuk para generasi milenial yang lahir dari 1981 hingga 1996 dan generasi Z yang lahir dari 1997 sampai 2012. Angka ini masih ditambah sedikit dengan yang berhak memilih 6.000 orang di bawah 17 tahun. Sementara itu, 48,07% atau setara dengan 98,4 juta pemilih berusia di atas 40 tahun. Jadi, besarnya suara pemilih muda mampu menentukan kemenangan menuju kursi RI 1. Nah, salah satu cara ampuh untuk memikat para pemilih muda adalah dengan mendekati para influencer yang aktif di media sosial. Mengingat para pemilih muda sangat melek teknologi dan para influencer ini punya followers yang masif. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tak segan mengunggah foto bersama influencer Fadil Jaidi di akun X-nya @AnisBaswedan. Kata Anies, ketemuan Fadil Jaidi dan diajari jadi wibu. Nonton dan diceritain soal Attack on Titan. Oke, menarik. Save dulu buat ditonton di sela-sela kegiatan. Fadil sendiri memiliki jumlah followers fantastis. Jumlahnya menyentuh 10,8 juta followers di Instagram dan 12,9 juta followers di TikTok. Ada pula Dr. Tirta yang punya jutaan followers di akun IG-nya. Nah, untuk Dr. Tirta memang dirinya sudah menyatakan dukungan kepada salah satu paslon, yaitu paslon 1 Anies Muhaimin. Anies pun dapat dibilang cukup rajin menyapa pendukungnya lewat live di media sosial. Bersama cawapresnya, Caimin, Anies live TikTok dari dalam mobil usai mendampingi Caimin debat 21 Januari lalu. Jambi, salam hormat juga. Pahang. Pahang. Wih, mantap. Bagus. Dengan cara ini, Paslon Amin dapat menyampaikan gagasan perubahan ke berbagai daerah hingga ke luar negeri. Mumtaz. Salam dari Aceh. Akun @AnisBubble pun ikut ramai menghiasi lini sosial media. Akun ini mengunggah sejumlah informasi terkait Anies Baswedan dengan karakter khusus layaknya penggemar K-pop yang mempromosikan idolanya. AnisBubble juga merilis situs web khusus dengan nama Have a Nice Day, di mana info seputar Anies didesain secara menarik. Pihak Anies mengklaim AnisBubble tumbuh secara organik dan bukan hasil buatan tim kampanye Amin. Anies sendiri memiliki panggilan Park Anies dari penggemarnya yang juga penggemar K-pop. Bahkan beredar pula like stick khusus ala idola K-pop. Sementara itu, calon presiden nomor urut 2 juga gemar mengundang para selebritas dan tentu saja influencer. Dua nama papan atas yang terdengar adalah Raffi Ahmad dan Atta Halilintar. Menjadi figur publik ternama di dunia maya, keduanya memiliki followers hingga puluhan juta di akun Instagram. Raffi Ahmad belakangan terlihat dalam kampanye pasangan Prabowo Gibran dengan berbaju biru muda. Raffi dan istrinya Nagita Slavina juga pernah datang ke debat Cawapres Desember lalu. Teman-teman juga artis-artis yang mungkin ini dia. Aurel. Halo Pak. Raffi pun membuat konten live Instagram bareng Prabowo saat berada di Lampung 2 pekan lalu. Aurel, lagi sama Pak Prabowo nih, lagi di mana? Lagi di rumah. Lagi di rumah. Pak semangat. Semangat. Bapak semangat ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Dia sayang banget sama Bapak dari dulu kan. Bandar Lampung, abis di Bandar Lampung kita nanti mau menuju lagi ke Pangkal Pinang.
Prabowo kerap identik dengan capres gemoy. Kubu Prabowo Gibran mengungkapkan istilah gemoy muncul dengan sendirinya di masyarakat. Namun tampaknya gemoy ini coba diadopsi dan dipopulerkan ke kalangan anak muda dengan tampilan menggemaskan ala AI. Tak hanya melalui teknologi, strategi gemoy ini dapat dilihat dari gerakan joget para pendukung capres Prabowo yang gemar berjoget pula. Oke gas, tambah 2 torang gas. Sekarang kita ke pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tim Ganjar Mahfud menyadari nih pentingnya peran influencer dalam Pilpres kali ini. Mereka pun mendekati influencer Tarik Halilintar untuk meraih dukungan dari pemilih muda. Ganjar pun pernah mengunggah momen kebersamaan dengan influencer Fujian. Baik Tarik maupun Fuji memiliki jutaan pengikut di akun media sosialnya. Dan seperti ini unggahan Ganjar Pranowo bersama Fujian. Kalau internet itu 4G, kalau bapak itu 4Me. Bapak, saya mau nanya dong Pak. Bapak tahu nggak bedanya bapak sama internet apa? Apa tuh? Kalau internet itu 4G, kalau bapak itu 4Me. Di kalangan muda, Ganjar juga dijuluki Ketua Penguin. Para pendukung Ganjar lengkap dengan kostum penguin setia mendampingi pasangan Ganjar Mahfud. Bahkan sampai di area debat keempat Cawapres beberapa waktu lalu. Dan ada aja pasukan penguin yang mengikuti Ganjar beraktivitas di sejumlah kesempatan. Bukan hanya PDKT dengan pemengaruh di media sosial, para capres dan cawapres juga merapat ke beberapa musisi untuk mencari simpati masa penggemarnya. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan bertemu dengan Raja Dangdut Rhoma Irama di studio Soneta Records di kawasan Cilodong, Kota Depok, Sabtu lalu. Kehadiran Anies di Soneta Records untuk menghadiri acara podcast dengan Rhoma Irama. Rhoma berharap presiden terpilih ke depan mampu memakmurkan bangsa. Harapan kita, harapan bangsa tentunya memilih presiden yang betul-betul punya kapasitas yang bisa sesuai dengan harapan undang-undang kita, konstitusi kita, yaitu memakmurkan bangsa. Kenapa? Pak Haji dukung Pak Anies nggak? Kan Pak Anies sekarang di sini. Berarti dukung. Kenapa? Berarti dukung. Ada rencana bikin lagu untuk Amin itu? Wow, dari dulu udah ada. Sementara itu dari paslon Capres-Cawapres nomor urut 2, Cawapres Gibran Raka Buming Raka pernah menyempatkan diri datang ke acara Jazz The Two of Us yang digelar di Kemang Village, Jakarta pekan lalu. Acara tersebut dipandu langsung oleh penyanyi Tompi dan dihadiri oleh sejumlah selebritas dan musisi. Dalam momen tersebut Gibran berjanji akan memperjuangkan aspirasi musisi apabila terpilih nanti. Itu memang menjadi isu besar sekarang. Musisi kan lagi teriak-teriak hak cipta, royalti. Kalau di luar negeri itu satu lagu bisa menghidupi satu generasi. Satu lagu itu bisa dijaminkan ke bank. Nah itu mungkin bisa diusahakan nggak Mas? Yang jelas komitmen saya ya sebagai wali kota Solo kan udah jelas ya. Kita salah satunya merevitalisasi Lokan Anta ya. Itu ya yang disebutkan Dr. Tompi tadi juga insya Allah bisa kita perjuangkan karena sekali lagi ekonomi kreatif kita itu luar biasa sekali. Di sisi lain ada grup band Slank yang juga resmi menyatakan dukungannya untuk pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Pekan lalu, deklarasi Slank untuk Ganjar Mahfud berlangsung di markas Slank di Gang Potlot, Kalibata, Jakarta Selatan, diikuti seluruh personil Slank, yakni Bim Bim, Kakak, Abdi, Ivan, dan Rido. Slank mendukung Ganjar Mahfud karena ingin meneruskan cita-cita reformasi dan menjaga demokrasi.
Slank juga membuatkan lagu berjudul Salam Metal untuk Ganjar Mahfud. Dengan kita bikin lagu baru, ngerekam lagu, bikin musik, itu ada energi yang ngedorong kita semakin yakin bahwa kita harus menyatakan diri, dan hari ini kita bisa mulai di Jalan Potot bahwa Slank mendeklarasikan bahwa kita dukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan lagunya judulnya Salam Metal. Pendekatan penuh kreativitas yang ditawarkan para capres-capres mungkin dapat memikat hati para pemilih muda. Nah, tapi perlu jadi catatan, para pemilih muda harus tetap kritis dan teliti pada visi misi yang akan dibawa para capres dan cawapres.